bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua? Puji Tuhan. Kalau kalian semua saat ini tetap dalam keadaan sehat, nah, Miss juga sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bersama kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Miss minta kalian siapkan buku cetak, buku catatan, dan buku latihan. Ya, kalian boleh saat ini mengerjakan latihan soal. Setelah Miss nanti akan menjelaskan dulu penjelasan dari materi yang Miss berikan. Ya, Miss minta kalian buka buku cetak, lihat di daftar isi. Kalian akan belajar bab 4 lagi ya, dengan judul Membangun Budaya Literasi dengan Cintai Buku Fiksi. Jadi materi kita masih tentang buku fiksi. Fokusnya ke bagian C dan D ya. Jadi nanti kita akan menelaah kembali unsur-unsur dari buku fiksi dan kebahasaannya tentunya. Setelah nanti kalian menyaksikan ataupun mendengarkan penjelasan diskusi secara detail, barulah nanti kalian minta untuk mengerjakan latihan soal. Nah, jadi tolong dikerjakan latihan soalnya ya. Jangan lupa perhatikan apa yang disampaikan ya. Jadi mengerjakan latihan soalnya dari semua penjelasan Miss Lucy. Begitu saja. Baiklah, Miss minta kalian tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik. Oke, selamat belajar. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari langkah-langkah menulis sinopsis. Miss minta kalian terlebih dahulu membuka buku cetak halaman 116. Di sana sudah ada langkah-langkahnya ya. Kali ini Miss akan menjelaskan lebih detail. Langkah pertama, membaca naskah asli dari halaman pertama hingga akhir dari buku yang akan dibuat sinopsis, hingga si penulis ataupun kalian bisa memahami apa yang ditulis dalam buku tersebut. Langkah yang kedua, mencatat gagasan utama dan hal-hal penting yang terdapat di dalam buku. Jadi ini intinya saja ataupun informasi penting dari tiap bagian buku yang harus kalian pahami dan kalian tuliskan. Langkah ketiga, menulis ringkasan cerita berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Menulis sinopsis harus sesuai dengan urutan dari naskah asli, tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan cerita. Jadi harus berurutan ya anak-anak. Kemudian ada hal yang perlu kalian pahami dalam penulisan sinopsis. Ada yang perlu kalian perhatikan. Yang perlu kalian perhatikan yaitu jumlah alinea dalam paragraf yang akan dibuat sinopsis tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang akan dibahas dan dimasukkan dalam ringkasan. Kemudian, saat akan menulis sinopsis, harus bisa mempertahankan gagasan asli dari penulis buku. Dari gagasan itu, ringkaslah gagasan itu sesuai urutan naskah asli dalam buku. Penulis sinopsis harus menjaga agar tidak boleh ada hal baru yang dimasukkan dengan tujuan merubah cerita, atau tanpa sadar penulis memasukkan hasil pemikiran penulis sinopsis ke dalam sinopsisnya. Paham ya? Baiklah anak-anak, kali ini Miss akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi. Karena literasi ini ada kaitannya dengan materi kita dalam pembelajaran di bab 4 ini. Ya, ada kaitannya dengan buku fiksi. Karena literasi ini adalah kegiatan membaca. Fokusnya ke sana, tetapi sebenarnya arti literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang fokusnya atau lebih tepatnya ini berkaitan dengan kegiatan membaca. Nah, kalian sangat mengetahuinya karena kalian sering melakukannya ya. Nah, apa yang kalian baca selama ini dalam kegiatan literasi? Jenisnya apa buku yang kalian baca itu? Apakah seperti ini bukunya? Jenisnya buku apa ini nak? Ini jenis buku apa? Ya, ini jenis buku fiksi. Atau seperti ini yang kalian baca. Pelajaran matematika, IPA, IPS, jenis apa itu nak?
Ya, jenis buku non-fiksi, ya. Buku biografi, buku ensiklopedi itu buku non-fiksi. Nah, ini adalah contoh-contoh buku fiksi. Novel, cerpen, dongeng, drama, puisi itu buku non-fiksi, didasarkan pada imajinasi penulisnya. Memang terkadang ada yang diambil dari pengalaman pribadi ya, benar-benar realita, tetapi sudah diberi bumbu-bumbu imajinasi. Ini yang perlu kalian ketahui. Arti buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Jadi tentunya sudah ditambah dengan rekayasa ataupun imajinasi pengarangnya. Meskipun berdasarkan pengalaman pribadi, sudah diberi tambahan imajinasi ataupun khayalan pengarang. Paham ya anak-anak? Sementara kebalikannya ya, buku non-fiksi atau buku yang berdasarkan kehidupan nyata itu tidak berdasarkan imajinasi sang pengarang ya, sangat berbeda ataupun bertolak belakang dengan arti buku fiksi. Buku fiksi itu dituliskan berdasarkan kenyataan, fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Buku ini atau buku non-fiksi adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata. Apa yang dituliskan berdasarkan kenyataan ataupun berdasarkan realita. Paham ya anak-anak perbedaan keduanya? Meskipun kita berfokus pada buku fiksi, kita harus tahu dulu perbedaan keduanya ya. Nah, selanjutnya kalian akan menjelaskan tentang ciri-ciri buku fiksi. Ya, ada 4 ciri-cirinya. Miss akan bahas satu persatu. Dari keempatnya ini semuanya akan dijelaskan. Yang pertama, sifatnya imajinasi, ya. Maksudnya, penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Jadi tokoh dalam cerita ini sebagian besar lahir dari kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan nyata kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh itu dalam kehidupan nyata kita ya. Kemudian yang kedua, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Tentu kalian sudah pernah mendengar istilah gaya bahasa ataupun majas, yaitu pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Jadi menggunakan majas. Yang ketiga yaitu sifat kata sebagian besar adalah konotatif ataupun tidak menggunakan makna sebenarnya, tidak menggunakan makna lugas. Kan banyak kata-kata konotatif di dalamnya, itu akan memperindah kalimat-kalimat dalam buku fiksi. Yang keempat, mengedepankan emosi bukan logika. Ya tentu sekali anak, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan akal sehat. Oke, selanjutnya ini adalah unsur-unsur buku fiksi. Ada sampul buku, ada pokok bab, ya, ataupun daftar isi. Kemudian ada judul bab, ya, opsional maksudnya. Bisa ada judul, bisa juga tidak. Kemudian tokoh dan penokohan itu tentunya harus ada di dalam buku. Kemudian bahasa yang digunakan itu juga tentu harus ada ya. Bagaimana penggunaan bahasanya, menggunakan majas atau tidak, itu harus ada. Kemudian unsur buku fiksi dibangun oleh 2 unsur ya nak. Jadi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun yang berasal atau bersumber dari dalam teks tersebut ya, ada di dalamnya, tersirat langsung di dalamnya. Sementara unsur ekstrinsik itu unsur pembangun dalam pembuatan buku fiksi tapi yang bersumber dari luar teks ya. Nah, ini unsur intrinsik, ada tema, alur, amanat, sudut pandang, latar, tokoh. Miss yakin ketujuh unsur intrinsik ini sudah kalian pahami dan sudah pernah kalian tentukan ya bagian-bagiannya dari sebuah teks. Tema itu pokok persoalan ya, ataupun dasar pembuatan cerita. Kemudian alur adalah jalan cerita. Kemudian amanat adalah pesan moral ataupun nasihat yang terkandung di dalam teks, di dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang, itu posisi pengarang dalam cerita, sudut pandang 1, 2 ataupun 3.
Kemudian ada latar, tempat, waktu, suasana. Selanjutnya ada gaya bahasa ataupun majas. Kemudian ada tokoh, yaitu para pelaku dalam cerita, bahkan penokohan juga. Ya, penokohan itu bisa kita menentukan bahwa itu protagoniskah, tritagoniskah, atau antagoniskah ya. Terus bagaimana karakter dari setiap tokoh itu juga bisa kita tentukan sendiri berdasarkan isi ceritanya. Selanjutnya unsur ekstrinsik itu seperti kata Miss tadi dari luar ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang tidak terdapat di dalam cerita itu secara langsung, tapi pembangun yang dari luar, yaitu latar belakang pengarang, pendidikan, keadaan sosial, budaya, dan juga politik. Nah, ini semua perlu kalian ketahui, dan nanti Miss minta untuk latihan hari ini kalian cari 5 buku fiksi dan 5 buku non fiksi yang ada di sekeliling kalian, di rumah kalian ya, untuk kalian identifikasi bagian-bagiannya. Miss minta kalian buat identitas bukunya, yaitu judul buku, penulis, penerbit, cetakan atau tahun pencetakan, dan tebal buku. Miss minta kalian kerjakan di buku latihan. Oke? Selamat mengerjakan.